Kami sedang bermain gledekan nih. Permainan kesukaan kami. Jalanan menurun merupakan medan kesukaan kami. Semakin turun, semakin seru memainkannya. Teman di rumah sudah pernah main gledekan belum? Kalau belum, sini datang ke Mekar Mukti dan bermain bersama kami. Hehehe. Pengawas KOG bungsa 4.000, alhamdulillah. Awas 4.000-an. Bibi, maaf Bi. Kami tidak sengaja. Bermain di medan seperti ini membutuhkan lebih banyak tenaga untuk mengatur laju gledekan. Jaga kecepatan gledekan kalian ya kawan. Kalau tidak, bisa bahaya nih. Oh iya, kami harus segera sampai di depan sana karena Arya sudah menunggu. Teman, indahkan pemandangan desaku. Banyak jenis tanaman serta sayuran yang tumbuh subur di sini. Inilah alasannya aku suka tinggal di desa. Suasana yang asri dan sejuk serta keindahan alam yang memanjakan mata. Itu si Bolang datang oke. Ayo ulang, ayo. Barudak, kencangkan sabuk ya. Mantap, sekarang personel sudah lengkap. Yuk kita pergi temui Paman Dadan. Paman pasti sudah ada di kebun. Kami tidak boleh terlambat teman. Ayo ikut kami membantu Paman panen kacang. Ada satu jenis kacang yang belum banyak dibudidaya di Indonesia. Berbentuk seperti bintang. Jika sudah tua, warnanya menjadi coklat kehitaman. Namanya kacang saca inci. Teman di rumah sudah pernah melihatnya belum? Saca inci biasa disebut dengan kacang Inca atau kacang gunung. Berasal dari hutan tropis Amazon, Peru, masuk ke Indonesia pada tahun 2017 lalu. Kata Paman, membudidayakan kacang saca inci tidaklah sulit. Hanya dalam sekali tanam, pohon ini bisa berumur sampai 30 tahun dengan risiko gagal yang rendah. Karena kacang ini tahan terhadap iklim ekstrim. Oh ya, harga jualnya pun fantastis loh. Kata guruku, kacang saca inci termasuk hasil alam andalan negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand. Kawan-kawan, yang benar ya panennya. Jangan sampai ada kacang yang tertinggal. Alih-alih bermain, kami senang sekali bisa ikut membantu di sini. Karena banyak pengetahuan baru yang kami dapatkan. Yeay! Hasil panenan kami sudah penuh. Yuk kita kumpulkan dan berikan ke Paman. Aduh, bener tak sarai ya, lebetna ya. Bolang. Naon, Mang? Iya pang masihkeun nya ka Paus anu sok ngajajapkeunna nuju teu aya. Kedah ayeuna pisan nya pasihkeunna. Iya tuh barudak. Ayo. Wah, siap Paman. Laksanakan. Teman, yuk ikut kami memberikan kacang saca inci ini. Selepas bermain dan membantu panen, ternyata menguras banyak energi. Gak ada salahnya kami mencari makan dulu ya. Sungai di kampungku sebenarnya airnya bening teman. Namun berhubung habis hujan, jadi sedikit keruh. Kalau kualitas airnya sih dijamin masih asri terjaga. Itulah sebabnya masih banyak hewan air yang bisa kami tangkap untuk diolah menjadi makanan. Salah satunya yang sedang kami cari ini kepiting air tawar atau yuyu. Mencarinya pelan-pelan saja kawan. Arus sungai yang cukup deras serta banyaknya bebatuan membuat pijakan kaki menjadi licin. Kata Bu Guru, hewan dengan tempurung coklat kehitaman ini memiliki kemampuan bertahan hidup yang luar biasa. Mereka bisa hidup dimanapun selama ada air, makanan, serta tempat bersembunyi. Keren ya? Barudak.
Asik, aku dapat juga. Jika dipegang, cangkang yuyu memiliki tekstur yang lebih lunak dibandingkan kepiting biasanya. Semangat kawan-kawan, harus teliti mencarinya. Karena warna yuyu mirip dengan warna bebatuan sungai. Ambil secukupnya saja ya, supaya populasinya bisa tetap terjaga. Wah, yuyu sudah terkumpul nih. Ikut kami mengolahnya yuk. Seluruh bahan sudah siap. Saatnya kita membuat yuyu kuah, santapan segar di siang hari ini. Fajar dan Arya punya tugas menjaga api dan memotong kayu. Kalau Revan bagian menghaluskan bumbu. Ada bawang merah, bawang putih, serta kunyit. Selagi bumbu ditumbuk, lihat caraku memotong bahan masakannya teman. Tomat yang segar aku iris tipis. Warnanya cantik ya. Tak cukup jika hanya tomat, ada buncis dan kol juga. Buncis cukup diiris seperti biasa, sedangkan kol disuir saja. Kami biasa membantu ibu dan kakak sewaktu memasak. Jadinya kami cukup tahu cara mengolah bahan masakan. Ibuku pernah bilang, masakan yang lezat ialah dari kelengkapan bumbunya. Namun karena kami memasaknya di alam, bahan dan bumbu segini sepertinya sudah cukup lezat. Yang penting yakin teman. Nah, bumbu dan bahan sudah siap. Ayo dimasak. Bumbu dimasukkan ke dalam air panas. Jika sudah, masukkan kepiting, sayuran, serta cabai. Aduk hingga seluruh bahan dan bumbu tercampur rata. Kalau sudah begini, tinggal menunggu matang deh. Wuhuu! Kepiting kuah isi sayuran telah siap. Ayo disantap. Segar sekali. Apalagi dimakan sewaktu masih hangat begini. Rasa yuyu dan sayurannya manis. Dipadukan dengan rasa tomat yang asam, jadinya segar nikmat teman. Raus pisan, kawan-kawanku makannya lahap sekali tuh. Kapan-kapan kami buat lagi deh. Memang benar, segala hal yang dilakukan dengan hati pasti nggak akan mengecewakan. Benar tidak barudak? Bang, ayo orang antarkan kacang nade orang. Nyatu, ayo barudak, ayo. Itu besek nak. Tingali. Ayo, udah ayo. Waduh, besek bambu berisi kacang saca inci hanyut. Ayo kejar. Jangan sampai kacangnya hilang. Bolang pirarian Aduh, sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Kami tidak sengaja menabrak Bibi. Maaf, Bi. Ya sudah teman, bagaimanapun juga kami harus bertanggung jawab. Ayo kawan, kita cari dulu kelincinya. Rerumputan yang cukup lebat dan tinggi membuat kami harus mengeluarkan tenaga ekstra sewaktu mencari kelincinya. Binatang berbulu lembut ini bisa saja bersembunyi di dalam semak-semak teman. Nah, ini dia. Oh iya pan, kelinci pan, iya pan. Kelinci sok. Akhirnya kami menemukan kelincinya. Ya sudah Bi, kami lanjut mencari besek dulu ya. Iya Bi, kelinci teh. Nahangan hiji gening ya teh kelinci teh barudak. Hiji. Dua, pas tadi teh bibit teh mesem teh dua barudak. Dua bolang. Sebentar Bi, kami harus mencari kacangnya dulu sebelum hanyut terlalu jauh. Bahaya. Bolang, kumaha hayang kelinci. Itu besek kawan. Itulah si kakak.
saca inci dan kelinci milik Bibi berhasil kami dapatkan. Ayo kita serahkan. Bibi. Pulang pamitnya, Bi. Ya, sangat hati-hatinya. Ya, ayo. Ayo Fajar, kerahkan segenap tenaga. Pukul bolanya. Hiya! Yeay! Masuk ke dalam garis. Teman, aku dan kawan-kawanku sedang bermain voli. Namun, bukan voli seperti pada umumnya. Permainan ini namanya voli buta. Disebut buta karena netnya tertutup dan tidak bisa dilihat dari sisi depan. Permainan yang cukup menantang untuk kami karena mengandalkan insting dan koordinasi tim. Asik! Masuk lagi bola kami. Kami memang beruntung. Bersiap kawan. Tim B sudah mau menyerang lagi tuh. Ya! Kali ini kami gagal menghindar. Bola masuk ke dalam garis lapangan. Tidak apa. Ayo mulai lagi. Melalui permainan ini, kami diajarkan pentingnya kerjasama dan tidak memandang kemenangan maupun kekalahan. Teman di rumah sudah pernah memainkan ini belum? Ayo tuh nganterin kacang sanca juga. Ayo. Waktunya bermain telah selesai. Kami harus ingat pada tujuan awal untuk mengantarkan besek bambu ini. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Pak, leres ieu sareng Pak Uus. Oh, muhun laras. Aya naon gitu? Ieu bade masihkeun kacang sanca. Sanca icilang. Oh, tisaha lang. Timang dadan. Timang dadan. Oh, sok atuh. Nuhun ya lang nya. Ya. Oh, nya saca ici. Yuk ka dieu atuh urang poe. Ya. Wah, ternyata kacang ini bukan sembarang kacang, teman. Jika diolah dan dijual dalam bentuk minyak, harganya bisa mencapai jutaan rupiah loh. Bukan main. Namun kata paman, di kampungku belum ada yang bisa mengolahnya menjadi minyak, teman. Hanya bisa sampai pada tahap penggilingan saja. Pembuat minyak kacang saca inci baru ada di daerah Bogor dan Kendal. Seueur barudak geuning. Si Bolang. Hai Pak, ajak si Bolang ka dieu ngaleueut. Ya Ibu ngadamel martabak we. Sok ngaleueut, heula. Bibi tahu saja kalau kami semua suka martabak. Terima kasih ya, Bi. Martabaknya enak dan manis sekali. Ayo dimakan, kawan. Jangan malu-malu. Tah lang. Jadi lamun kenges dewasa nya ieu dibudidayakeun, dikembangkeun. Karena kan lamun urang di alam perkampungan keur kahirupan urang sararea. Tah, Lang, dangukeun sahur bapaknya. Ya. Benar juga, teman. Banyak manfaat untuk kehidupan. Kacang ini layak untuk terus dikembangkan. Yuk, bersama kita lestarikan, teman. Yuhu! Musim panen jagung telah tiba, teman. Setelah 3 bulan menunggu, akhirnya kami bisa memetik tanaman berbiji kuning ini. Meski kerap dibuat menjadi bahan sayuran, jagung ternyata masuk ke dalam kategori buah-buahan loh. Jagung merupakan salah satu tanaman sumber pangan penghasil karbohidrat selain gandum dan padi. Jang, tumpahin ka dieu, Jang. Jagongna sok. Oh, yo. Setelah panen,
Jagung harus dibersihkan dulu dari kulitnya teman. Karena kulit jagung punya bobot yang cukup berat, sehingga para pembeli tidak mau menerimanya nanti. Ayo kawan, kita bersihkan dulu jagung-jagung ini dari kulitnya. Lang, slow bacan lang. Tos lang, metik jagongna lang. Bios ku bibi, sok eta ajak barudak nyanak 2 sewang jagongna sok. Barudak, ya tuh ajak bibi cenah nyanak 2 sewang cenah jagongna dipasihan. Ya, bi, abi ada ka ditu lah. Ya, sok. Terima kasih ya Bi. Jagung ini bisa buat bekal kami untuk bertualang hari ini. Hehehe. Jagung ini akan kami olah menjadi jagung belendung. Jagung belendung adalah hidangan tradisional yang rasanya manis dan diberi parutan kelapa. Cara membuatnya mudah sekali teman. Setelah dikupas kulitnya, biji jagung dirontokkan satu persatu. Lang, terus panas lang. Panas. Oh tuh. Selanjutnya, biji jagung direbus di air yang sudah mendidih biar cepat matang. Pastikan jagung berubah menjadi empuk ya. Biasanya ditandai dengan perubahan bentuk yang mengembang kawan. Jika sudah matang, angkat lalu tiriskan. Jangan lupa masukkan kelapa yang sudah diparut ke atas jagung. Supaya manis, tabur gula dan juga sedikit garam untuk menambah cita rasa. Lalu aduk merata. Selain rasanya manis dan enak, jagung belendung ini aromanya harum sekali teman. Jadi gak sabar nih untuk menyantapnya. Meski mudah dibuat, jagung belendung ini rasanya lezat. Cocok sekali disantap selagi lapar. Manisnya jagung berpadu dengan gurihnya parutan kelapa, pas banget di lidah. Apalagi dinikmati selagi hangat sambil melihat pemandangan Sungai Cilaki. Juara! Perut sudah kenyang, tenaga kembali terisi. Waktunya melanjutkan perjalanan ke hutan mencari kembang bungur. Kakakku memang sedang hamil 7 bulan teman. Jadi rencananya akan membuat syukuran. Sudah pasti semuanya butuh persiapan. Tapi kenapa ya? Tiba-tiba perasaanku jadi kurang enak. Kebun jagung jagung lagi garan deh nih. Lang. Ayo naon itu lang, goyag-goyagan lang. Mana ya? Itu tuh lang. Tulang mah. Ayo goyag. Itu. Ayo kabur. Mencurigakan sekali teman. Sebenarnya aku penasaran. Kira-kira apa ya yang bergerak tadi? Ayo lang, kadang. Gimana lang? Lang, kalang. Kareung kieu balik deui yuk ah. Entong pan kembang lagi keur syukuran penting. Da tuh sieun balik deui tong jadi we. Si Mamang nyingsieunan wae. Oh, bener nya nyingsieunan wae. Oh. Bade kamarana lah, Bolang. Bade nangan kembang bungur. Kanggo naon, Bolang, kembang bungur teh? Kanggo syukuran mang kembang bungurna. Oh, kanggo syukuran tuh pali ditu. Kembang bungur mah. Di leuweung, Bolang. Oh, ayo atuh. Ayo lang. Naon mah? Sok sami-sami, Jang. Aduh, Paman. Hampir saja jantung Teja copot. Hehehe. Lang di mana lang? Oh, eta meureun kembang bungur teh. Ayo. Apa laun? Ada aja habis labunya di kebun. Ada laun. Urusan panjat memanjat, serahkan saja padaku dan rival. Hehehe. Pohon bungur
bisa tumbuh hingga 20 meter dan daunnya sangat lebat. Setahun sekali, pohon bungur akan berbunga tepatnya di setiap bulan Oktober hingga Desember atau di akhir musim kemarau dan awal musim hujan. Kembang bungur memiliki warna yang sangat cantik, yakni ungu seperti ini. Ya, bolongannya nggak bayar. Tapi lo launan lah. Oh ya, dah, bolongan. Pohon yang satu ini merupakan pohon asli Indonesia dan menyebar ke seluruh Asia Tenggara. Lang, gak saya lang, turun lang. Bos loba, iya ge, loba. Turun we lang. Oh, launan lang. Sepertinya kembang bungurnya sudah cukup, teman. Lauk balong mau nak nyelang mau dibolong lang. Oh, nyakuri. Lang, gitu anu ngalah batak lang. Oh, tuh biasana di ditu sok kayak bibi. Orang sabar kan yuk. Ayo. Jam segini memang waktunya air laut surut. Kalau sudah surut begini, warga di kampungku termasuk Bibi berduyun-duyun mencari batak. Ada makan batak. Bias kiringan. Sok iya alatnya candak. Ayo berak yuk. Batak adalah sejenis kerang berwarna gelap yang hidup di bebatuan karang seperti ini. Biasanya kerang ini menempel di karang sehingga untuk mendapatkannya kita harus mencungkil dengan alat bernama koret. Ubi gede. Alanya, mana mah menang gede bolang. Kerang batak banyak sekali ditemukan di sepanjang pantai selatan Jawa Barat. Kerang ini termasuk kerang musiman dan hanya ada di waktu tertentu seperti peralihan musim atau pancaroba. Cara mendapatkannya pun cukup sulit. Kita harus berjibaku menghindari ombak pantai selatan yang terkenal ganas. Bolang, lalaunan tuh aya ombak ditukar. Jabi. Menang Makanya kita harus sangat berhati-hati ya teman. Masyarakat di kampungku banyaknya mencari kerang batak karena harga jualnya cukup tinggi. Per kilonya bisa dihargai sekitar 35 ribuan. Bolang, mana ka dieu kumpul? Tos seueur tacan. Alah nya bolang tos seueur ieu mah kanggo bolang we. Dadonon. Ini ari kembang bungur teh di mana nya? Oh, kembang bungur mah di leuweung. Oh, di leuweung. Oh, ya ayo berak. Ayo. Mumpung masih segar, kerang bataknya mau langsung kami olah jadi sajian makanan laut yang lezat. Memasaknya pun sangat simpel. Teja kebagian mengurus bumbu. Kunyit, bawang putih, dan bawang merah ditumbuk hingga halus. Aku bertugas memotong tomat dan cabai rawit. Ya, kok dia udah ngasupin dia. Oh, masukkan. Kerangnya akan kami rebus di dalam bambu. Setelah menuang air, masukkan semua bumbu. Berikutnya, giliran kerangnya yang dituang ke dalam bambu. Terakhir, tambahkan rumput laut di lapisan paling atasnya. Untuk pelengkap rasa, tabur garam secukupnya. Biar makin nikmat dan menggugah selera, masukkan daun bawang. Tinggal direbus deh. Tunggu hingga matang. Tapi nunggunya nggak usah lama-lama. Tuh kan, sudah matang. Panas, yuk ah.
Siap lang, tulang. Rasanya campur-campur teman. Ada pedas dari kuahnya, gurih dari kerangnya, asam dari tomatnya, dan kenyal dari rumput lautnya. Lengkap, kap, kap. Pas sekali buat mengisi perut kami yang keroncongan setelah melakukan aktivitas. Sekarang aku bantu Bibi panen kacang panjang dulu nih untuk acara 7 bulanan kakakku. Sok petikan kacang. Kumaha Bi? Ieu na metikna Bi. Kumaha metikna? Dia kan tuh puihkeun. Oh, puikeun nya. Gang Bi ngaranna Bi. Kacang panjang merupakan tanaman yang pertumbuhannya cukup cepat teman. Hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan, si hijau ini sudah bisa dipanen. Sok ja lah ja. Oh, nya, Mang. Kah ja itu ja. Oh. Kita panjangnya. Oh, nya Mang, panjangnya Mang. Wah, sok petik ja eta. Mana Mang? Oh tuh. Jangan nih ja, kebelah itu ja. Oh, nya Mang. Sok sugan aya ja beladinya. Kacang panjang tumbuh dengan cara merambat dan lebih banyak ditemukan di dataran rendah. Meski sering dikira sayuran, kacang panjang sejatinya adalah buah-buahan. Sama seperti jagung, kacang panjang juga berasal dari biji-bijian. Sehingga masuk kategori sebagai buah. Kacang panjangnya sudah banyak sekali teman. Tugasku membantu Bibi panen tampaknya sudah selesai. Ya lang, kacang kanggo bolang, canaknya kanggo syukuran si teteh. Ya non Bi. Sami-sami. Yo, usik kana kantong yo. Menu untuk syukuran kehamilan 7 bulan kakak kali ini adalah sayur lodeh. Semua bahan sudah siap. Kalau membuat sayur seperti ini, aku serahkan sama ahlinya, yaitu bibiku ini. Meski hanya sayur, tapi rupanya proses masaknya cukup panjang teman. Bahkan kakak pun ikut membantu memotong kacang panjang yang tadi kami panen. Aku sendiri kebagian tugas mengiris-iris tempe. Ya teh. Sayur lodeh biasanya berisi terong, labu siam, dan kacang panjang tentunya. Untuk bumbunya hanya menggunakan bawang merah, bawang putih, dan muncang diulek hingga halus. Cabai merahnya tidak diulek, melainkan hanya diiris-iris saja. Bi, minyak nabi tuh siap Bi. Selanjutnya, tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dipotong-potong. Terus tuang bumbu yang sudah dihaluskan. Tambahkan air, tunggu hingga mendidih. Barulah kemudian masukkan sayurnya satu persatu. Mulai dari labu siam, paprika, kacang panjang, hingga terong. Habis itu, tuang irisan cabai. Aromanya sudah mulai tercium, teman. Itu artinya sudah hampir matang. Sayur lodeh ini memang harum sekali. Sungguh menggugah selera. Lang, tos asak ya kira jahit. Oh, tos asak aja orang angkat yuk. Sing sehatnya, sing pinter. Nah, sekarang waktunya syukuran 7 bulanan, teman. Sudah menjadi tradisi di kampung kami, jika ada perempuan yang usia kandungannya menginjak usia 7 bulan, maka akan digelar selamatan. Tujuannya untuk mendoakan bayi supaya kelak bisa lahir dengan selamat. Mak, yuk cai kemangna. Mana Iya, tuh? kembang bunga, Eta Mak. kemangna. Ada kemang habuskan? Nya, sok kadenyakeun. Prosesi mandi kembang ini dipimpin oleh seorang paraji atau dukun beranak.
Aku dan semua yang hadir juga tentu turut mendoakan supaya si jabang bayi bisa lahir dengan sehat dan selamat. Sok kasadayana doakeun nya awis sing langsagling sing dina ngalahirkeunana. Amin. Sing sehat. Amin. Sing dijantenkeun putra anu soleh. Amin. Putra anu taat ka Ibu Rama. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Air kembangnya sengaja ditaruh ikan mas karena ada filosofinya teman. Masyarakat di wilayahku percaya kalau ikan mas akan membuat proses melahirkan nanti menjadi lebih lancar. Yuk Nyi, kurang kelebat Nyi. Hilang. Sok lang, orang membelah. Sadana, ayo orang membelah. Nak piringna. Ini dia bagian yang aku tunggu-tunggu. Makan. Sayur lodeh memang paling enak dimakan bareng pepes ikan mas. Hilang. Nuhnya Bi. Ya, sami-sami. Bi, Bi. Waduh, sabar dong paman dan teman-teman. Semuanya pasti kebagian kok. Daging pepes ikan yang begitu gurih, lembut, dan lunak hingga ke tulang-tulangnya berpadu dengan kuah sayur lodeh buatan Bibi memang tiada lawan. Belum lagi aroma pepes ikan masnya yang harumnya begitu khas. Rasa sayur lodehnya sendiri ada gurihnya, agak manis, dan sedikit pedas. Bikin lidah bergoyang teman.